Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita akan belajar kembali ilmu ekonomi di kelas 10 dengan metode pembelajaran jarak jauh. Kita akan belajar masih di bab 3, pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi pada materi konsep biaya produksi. Selamat mengikuti. Pertama, kita akan belajar mengenai total fixed cost atau TFC. Biaya tetap total, yaitu jumlah biaya yang tetap harus dibayar perusahaan berapapun tingkat output-nya. Dicontohkan di sini untuk tabel perhitungan total fixed cost atau biaya tetap total. Pada output 1, 2, 3, 4, dan 5, perhatikan pada total fixed cost-nya. Ternyata pada output 1 sebesar 30.000, output 2 30.000, sampai dengan output 5 adalah 30.000. Menurut konsep total fixed cost bahwa total fixed cost tidak akan terpengaruh dengan berapapun besarnya output. Dari output 1 sampai 5 ternyata di sini sama, yaitu 30.000. Selanjutnya adalah perhitungan total variable cost atau TVC. Jumlah biaya yang berubah menurut tinggi rendahnya output yang diproduksi. Jadi pada variable cost ini tergantung dari besarnya output yang dihasilkan. Rumusnya adalah total variable cost sama dengan Q kali variable cost. Dilihat di sini pada tabel perhitungannya bahwa output 1, 2, 3, 4, dan 5. Dilihat di sini variable cost untuk masing-masing unit. Variable cost untuk masing-masing unit adalah 1.000. Maka total variable cost-nya adalah yang pertama untuk output 1 dengan variable cost 1.000 adalah 1.000 dikalikan 1. Sama dengan 1.000. Selanjutnya, untuk output 2, berarti 1.000 kali 2. Adalah 2.000 dan seterusnya sampai dengan output 5 adalah 1.000 kali 5. Maka hasilnya adalah 5.000. Demikian perhitungan total variable cost. Yang ketiga adalah perhitungan total cost atau TC. Biaya total merupakan jumlah biaya tetap ditambah dengan biaya variabel. Jadi dirumuskan TC sama dengan TFC ditambah dengan TVC. Kita lihat contoh perhitungan pada tabel yang disediakan. Yang pertama adalah pada kolom output 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian biaya variabel per unitnya adalah 1.000. Tadi kita sudah menghitung bagaimana cara perhitungan total variable cost. Maka sekarang kita akan menghitung total cost. Maka total cost ini sama dengan total fixed cost ditambah dengan total variable cost. Maka TC untuk unit 1 adalah 30.000 ditambah dengan 1.000, hasilnya adalah 31.000. Pada output 2 adalah 30.000 ditambah dengan total variable cost-nya adalah 2.000, maka hasilnya adalah 32.000. Pada output 3 adalah 30.000 ditambah dengan 3.000, maka hasilnya 33.000. Demikian selanjutnya sampai dengan output yang kelima dengan total fixed cost 30.000 dan total variable cost-nya adalah 5.000, maka total cost-nya adalah 35.000. Konsep biaya produksi yang keempat adalah average fixed cost atau AFC. Biaya tetap rata-rata adalah biaya tetap yang dibebankan pada setiap unit produk. Rumusnya adalah
AFC, average fixed cost, adalah total fixed cost atau total biaya total tetap dibagi dengan H. Kita lihat contoh pada tabel perhitungan AFC. Pada output 1 sampai dengan output 5. Kemudian total fixed cost-nya ini ya, tidak akan berubah dari output 1 sampai dengan output 5. Kenapa? Karena fixed cost biaya tetap ini tidak terpengaruh dengan besar kecilnya atau tinggi rendahnya output atau unit produksinya. Maka dari unit 1 sampai dengan unit 5 output ya, TFC-nya sama yaitu 30.000. Perhitungan AFC atau average fixed cost biaya tetap rata-rata adalah kita tahu bahwa setiap unit outputnya selalu dengan 30.000. Maka cara perhitungan AFC pada output 1 adalah 30.000 dibagi dengan 1. Hasilnya adalah 30.000. Pada unit 2 adalah 30.000 dibagi dengan outputnya 2. Hasilnya adalah 15.000. Pada output yang ketiga adalah 30.000 dibagi dengan 3. Hasilnya adalah 10.000. Pada output 4 adalah 30.000 dibagi dengan 4. Maka hasilnya adalah 7.500. Dan yang kelima adalah 30.000 dibagi dengan outputnya yaitu 5. Hasilnya adalah 6.000. Yang kelima adalah perhitungan average variable cost atau AVC. Biaya variabel rata-rata adalah biaya yang dibebankan pada setiap unit produk. Dengan rumus AVC sama dengan TVC, total variable cost dibagi dengan H atau outputnya. Perhatikan contoh tabel perhitungan average variable cost. Pada unit produksi 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita tadi sudah membahas bagaimana perhitungan dari total variable cost. Di mana pada unit produk 1 atau output 1 adalah 1.000, pada output 2 2.000, output 3 3.000, output 4 4.000, output 5 adalah 5.000. Di sini setiap output menghasilkan TVC yang berbeda-beda. Kenapa? Karena variable cost ini tergantung dengan tinggi rendahnya, besar kecilnya output. Untuk perhitungan biaya variabel rata-rata pada output 1 adalah 1.000 dibagi 1. Hasilnya adalah 1.000. Pada output 2 adalah 2.000 dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 1.000. Pada output 3 adalah 3.000 dibagi dengan 3. Hasilnya adalah 1.000. Pada output 4 adalah 4.000 dibagi dengan 4, kemudian pada output 5 adalah 5.000 dibagi dengan outputnya yaitu 5, hasilnya adalah tetap 1.000. Maka bisa disimpulkan average variable cost ini sama dengan variable cost atau biaya variabel setiap unit. Selanjutnya adalah marginal cost atau MC. Kenaikan dari total cost yang diakibatkan oleh tambahan produksi satu unit output. Rumus dalam perhitungan MC sama dengan delta TC atau kenaikan pada TC dibagi dengan kenaikan pada H. Contoh tabel perhitungannya. Baik, kita lihat outputnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian TC-nya, total cost-nya adalah pada unit 1, 31.000. Pada unit 2, 32.000. Pada unit 3 adalah 33.000. Pada unit 4 adalah 34.000 dan pada unit 5 adalah 35.000. Kita perhatikan pada kolom output karena kita akan mencari kenaikan pada H-nya, perkenaikan pada outputnya. Dari output 1 ke output 2, berarti di sini terjadi kenaikan 1 unit. Pada output 2 ke output 3, berarti di sini juga ada kenaikan 1 unit. Dari output 3 ke 4 ada kenaikan 1 unit. Dan dari output 4 ke output 5 ini ada kenaikan 1 unit. Selanjutnya kita perhatikan kolom total cost. Total cost pada output 1 adalah 31.000.
sedangkan pada output 2 adalah 32.000. Maka kenaikan pada TC atau delta TC-nya pada output 1 ke output 2 adalah kenaikannya di sini adalah 1.000. Kenaikannya adalah 1.000. Begitu juga selanjutnya dari output 2 ke output 3. Dengan TC 32.000 naik menjadi 33.000, maka TC-nya ada kenaikan pula 1.000, ada kenaikan 1.000. Dan begitu pula selanjutnya untuk kenaikan dari 33.000 ke 4.000 dan kenaikan dari 34.000 menjadi 30.000. Semua naik 1.000. Maka untuk menghitung marginal cost adalah kenaikan pada TC, ya, kenaikan pada TC ini tadi pada unit 1 adalah 1.000. Oke, 1.000 dibagi kenaikan pada Q, yaitu 1. Maka hasilnya adalah 1.000. Begitu pula, ya, misalkan ini, yang keempat, output keempat sama juga. Kenaikannya tetap 1.000. Kenaikan TC-nya 1.000. Kemudian kenaikan pada outputnya adalah 1. Maka MC-nya, marginal cost-nya adalah 1.000. Konsep biaya produksi yang ketujuh adalah perhitungan average cost atau AC. Biaya rata-rata untuk memproduksi 1 unit barang. Dirumuskan AC sama dengan TC atau total cost dibagi dengan Q atau outputnya. Jadi AC sama dengan total cost dibagi dengan jumlah outputnya. Contoh bisa kita lihat pada contoh soal nanti. Untuk memperjelas konsep biaya produksi yang telah kita pelajari di atas, yaitu 1 sampai 7, kita akan mempelajari melalui contoh soal. Agus memiliki usaha produksi kain batik. Agus mengeluarkan 20 juta untuk membayar pegawai dan sewa tempat usaha. Agus mengeluarkan biaya bahan baku 26.000 untuk setiap kain batik yang diproduksi. Berapa biaya total yang dikeluarkan Agus untuk memproduksi 500 kain batik? Selanjutnya, berapa biaya rata-rata yang dikeluarkan Agus? Baik, dari soal ini kita perlu menganalisis dulu. Kita analisis dulu. Biaya yang dikeluarkan pertama adalah senilai 20 juta. 20 juta adalah untuk membayar pegawai dan sewa tempat usaha. Inilah yang merupakan konsep biaya produksi yang disebut sebagai total fixed cost atau biaya tetap total. Karena apa? Karena di sini untuk membayar pegawai dan sewa tempat usaha ini tidak terkait dengan besar kecilnya, tinggi rendahnya output atau unit produksi. Berapapun outputnya, berapapun produksinya, biaya tetap 20 juta untuk membayar pegawai dan sewa tempat usaha. Inilah yang disebut sebagai total fixed cost atau biaya tetap total. Selanjutnya, biaya yang dikeluarkan adalah senilai 26.000, merupakan biaya bahan baku untuk setiap kain batik yang diproduksi. Maka, menurut konsep biaya produksi, 26.000 inilah yang disebut variable cost. Kenapa disebut variable cost? Karena nanti 26.000 ini akan dikeluarkan sesuai dengan tinggi rendahnya, besar kecilnya unit produksi atau besar kecilnya output. Kemudian biaya berapa yang diproduksi adalah sebesar 500. Inilah yang disebut outputnya atau unit produksinya. Inilah yang disebut Q. Maka diketahui di sini total fixed cost, biaya tetap total adalah 20 juta. Variable cost-nya adalah 26.000. Q-nya atau jumlah produksinya adalah 500. Maka total, kita akan mencari dulu total variable cost.
yaitu tadi fee-nya adalah 500 dan variabel cost-nya adalah 26.000. Maka total variabel cost-nya adalah 13 juta. Yang ditanyakan adalah biaya total. Ini biaya total berarti TC yang ditanyakan dan biaya rata-rata atau AC, average cost. Yang ditanyakan pertama adalah total cost. Total cost dengan rumus total fixed cost ditambah total variable cost, yaitu biaya tetap total ditambah dengan biaya variabel. Total biaya variabel. Maka TC adalah 20.000 ditambah dengan 20.000 ditambah dengan 20 juta ditambah dengan 13 juta. Maka hasilnya TC adalah 33 juta. Jadi biaya total yang untuk memproduksi 500 unit kain batik adalah 33 juta. Selanjutnya perhitungan biaya rata-rata atau AC, average cost, sama dengan total cost dibagi dengan fee. Kita tahu tadi bahwa total cost adalah 33 juta. Ini ya tadi total cost-nya. Total cost adalah 33 juta dibagi dengan 500 untuk outputnya, maka AC-nya adalah 66.000. Jadi biaya rata-rata yang dikeluarkan untuk memproduksi 500 kain batik adalah 66.000. Berdasarkan contoh soal di atas, mari kita mengerjakan soal untuk bisa memahami materi yang disampaikan hari ini pada konsep biaya produksi. Soal ada 3, ya, silahkan disalin soal tersebut. Kemudian silahkan dikerjakan di buku tugas kalian. Nah, jika belum jelas, bisa slide ini dimundurkan kembali, maju mundur begitu untuk bisa memahaminya. Dan jika memang belum jelas, bisa ditanyakan kepada guru mapel. Setelah selesai mengerjakan, jangan lupa difoto, kemudian dikirimkan melalui Google Classroom Ekonomi kelas 10 IPS. Semoga materi ini bisa dipahami dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan laksanakan protokol kesehatan secara ketat karena pandemi ini belum berakhir. Kita berdoa bersama semoga segera berakhir dan kita bisa kembali belajar di kelas. Mestinya lebih menyenangkan. Terima kasih untuk perhatiannya hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Insya Allah kita akan bertemu pada pertemuan pekan depan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.